Dugaan kebocoran uang negara dalam korupsi pembangunan Menara Base Transceiver Station, BTS, 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020 hingga 2022 yang menjerat Johnny G. Plate disebut mencapai 80%. Kejaksaan Agung, Kejagung, menyebut kasus korupsi BTS 4G bukan pidana biasa. Sebab, dari 10 triliun rupiah yang dianggarkan, dugaan kerugian negara mencapai 8,32 triliun rupiah. Menurut Kuntadi, saat ini Kejagung fokus mengungkap proyek pembangunan ribuan tower BTS yang menjadi bancakan para terduga pelaku. Selain itu, konsentrasi tim penyidik juga ditujukan pada pemulihan kerugian negara. Menurut dia, tim penyidik telah menelusuri aset-aset yang diduga terkait dengan korupsi pembangunan tower BTS 4G. Dalam perkara ini, Plate dan 5 orang yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dijerat dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal itu mengatur mengenai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan penyalahgunaan wewenang. Perincian kebocoran dan kebobrokan pelaksanaan proyek BTS 4G Kominfo diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD. Menurut Mahfud, sebanyak 985 tower BTS 4G, dari ribuan target tiang yang harusnya berhasil dibangun, mangkrak alias tak berfungsi. Dia mengungkapkan, keberadaan hampir 1.000 tower mangkrak itu diketahui ketika Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, melakukan pemeriksaan melalui satelit. Mahfud mengungkapkan, dalam rencananya, proyek BTS 4G Kominfo akan dikerjakan dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Jumlah total anggarannya mencapai 28 triliun rupiah. Pemerintah kemudian menargetkan pembangunan 1.200 tower BTS 4G dalam jangka waktu 2020 hingga 2021 dengan anggaran yang digelontorkan mencapai 10 triliun rupiah. Tenggat waktu pun diperpanjang, mulai dari Desember 2021 hingga Maret 2023 dengan target 4.800 tower BTS 4G. Namun, ketika BPKP mengecek keberadaan tower hasil proyek itu tidak ada yang dijadikan sampel. Sebanyak 985 yang ada pun tak ubahnya tiang mati. Kejaksaan Agung pun melakukan penghitungan dugaan kerugian negara. Pada awalnya, mereka hanya menemukan kerugian sekitar 1 triliun rupiah. Ketika BPKP turun tangan dan memeriksa mulai dari tahap perencanaan, penunjukan konsultan, penunjukan barang, dan lainnya, ditemukan kerugian negara yang lebih besar. Markup dan sebagainya itu yang kemudian dijadikan alasan, kerugian mencapai 8,32 triliun rupiah, kata Mahfud. Kerugian negara naik. Awal mengusut kasus ini, penyidik Kejagung menduga kerugian keuangan negara yang ditimbulkan mencapai sekitar 1 triliun rupiah. Namun, berdasarkan penyidikan lebih lanjut serta perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, dugaan kerugian keuangan negara mencapai 8 rupiah triliun. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!